Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 49. Peristiwa yang tak disangka-sangka ini membuat si Tianong dan Tianxin terkejut, sehingga keduanya undur ke belakang memandang kepada Chiang Gushik dan Qianling. Tiba-tiba si Tianong menubruk ke depan dan memukul Qianling dengan ilmu Hua Mokang. Tianxin yang masih terheran itu tidak sempat mencegahnya. Qianling kena terpukul dadanya dan wanita ini menjerit lalu terbanting roboh. Semua itu terjadi sedemikian cepatnya. Melihat istrinya roboh, Chiang Gushik terhuyung menghampiri dan dia pun terguling roboh tak jauh dari istrinya. Qianling, kenapa kau membunuhku? Suheng, maaf, aku cinta padanya. Hanya itulah yang terdengar oleh Tianxin dan tiba-tiba pemuda ini mengamuk. Dengan cepat dia mencabut kipas dan pedang Gin Huaqiam dan diserangnya si Tianong dengan hebatnya. Datuk ini menangkis dengan tongkatnya dan membalas sehingga dalam detik-detik berikutnya dua orang ini sudah bertanding lagi dengan seru dan mati-matian. Sementara itu, Kim Hong sudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok. Kalau gadis ini menghendaki, sebetulnya sudah sejak tadi ia mampu merobohkan para pengeroyoknya. Akan tetapi gadis ini memang sengaja hendak mempelajari ilmu barisan mereka yang dianggapnya cukup hebat itu, dan pula, ia tadi melihat bahwa kekasihnya tidak memerlukan bantuannya. Melihat betapa Tianxin belum juga mengeluarkan senjata, ia pun maklum bahwa kekasihnya itu merasa yakin akan keunggulannya. Akan tetapi, tak disangka-sangkanya sama sekali bahwa Tianxin akan terkena serangan mendadak dari Gushik sehingga terluka pundaknya. Maka Kim Hong segera mempercepat gerakan sepasang pedang itu dan 5 orang pengeroyoknya kembali kocar-kacir. Apalagi sekarang Qianling tidak membantu mereka. Hanya belasan jurus kemudian, sepasang pedang gadis yang pernah menjadi datuk selatan itu merobohkan 2 orang pengeroyok yang tewas seketika. 3 orang saudaranya terkejut dan marah, melawan mati-matian, akan tetapi tentu saja mereka itu tidak merupakan lawan yang berat lagi bagi Kim Hong. Ia terus mempercepat gerakannya dan berturut-turut 3 orang dari Qinghai Ngoliong itu pun roboh dengan jantung tertembus pedang. Ketika orang kelima roboh, Kim Hong melihat bahwa sepasang pedang tipisnya tersembunyi di balik jubah orang itu. Ia menjadi girang sekali dan cepat melempar pedang rampasannya dan mengambil kembali sepasang pedangnya. Di pinggang orang kedua ia menemukan kantong jarum merahnya, maka ia pun mengambil senjata rahasia ini. Setelah memperoleh kembali senjata-senjatanya, Kim Hong menoleh ke arah perkelahian antara 2 orang itu. Alisnya berkerut. Ia melihat bahwa kekasihnya memang lebih unggul dan kakek itu telah terluka di sana-sini, bajunya berlumuran darah, kulit dadanya tergurat pedang dan pahanya juga terluka, akan tetapi kakek itu masih dapat melawan dengan tidak kurang kuatnya daripada tadi. Tianxin, mengasolah dan biarkan aku mencoba kelihayan tua bangka ini, kata Kim Hong dengan suara gembira. Tianxin meloncat ke belakang. Tentu saja kalau dilanjutkan, akhirnya dia yang akan menang. Akan tetapi dia tahu betapa inginnya hati kekasihnya yang pernah berjuluk Lamsin dan terkenal sebagai Datuk Selatan itu ingin sekali mencoba kepandaian Datuk Barat. Maju dan cobalah macan tua ompong ini, katanya. Kim Hong menggerakkan sepasang pedangnya menyambut terjangan si Tianong. Terdengar bunyi berdencing beberapa kali dan keduanya terkejut, maklum bahwa tenaga mereka berimbang. Si Tianong menjadi semakin gentar melihat betapa semua muridnya telah tewas. Tak disangkanya wanita muda ini sedemikian lihainya sehingga Qinghai Ngoliong juga sampai tewas semua di tangannya. Mulailah dia meragu dan mulai percaya akan keterangan tadi yang menimbulkan dugaan bahwa gadis ini adalah Lamsin. Trang! Si Tianong menahan pedang Kim Hong, lalu membentak. Benarkah engkau Lamsin? Kim Hong tersenyum tanpa memandang mata kakek itu. Lamsin sudah tidak ada, yang ada aku Toan Kim Hong, katanya sambil menyerang lagi. Akan tetapi si Tianong meloncat ke belakang dan berkata, tahan dulu. Kalau engkau benar Lamsin, atau engkau yang menyamar sebagai nenek dan memakai nama Lamsin, berarti kita masih segolongan. Lamsin sebagai Datuk Dunia Selatan tidak akan memusuhi si Tianong, Datuk Barat. Hihihi, kakek pikun. Ketika aku masih menjadi nenek Lamsin, tentu saja aku tidak akan memusuhimu. Akan tetapi engkau lupa, aku sekarang bukan lagi Lamsin, melainkan gadis biasa saja Toan Kim Hong yang ingin mencoba sampai di mana kelihayan orang yang berani berjuluk Datuk Dunia Barat. Bagus, bocah sombong mampuslah. Dan kakek itu sudah menerjang dengan dahsyatnya.
Dia tidak percaya bahwa gadis ini akan sekuat Tianxin, maka biarpun nanti dia akan kalah, kalau dia sudah dapat merobohkan dan membunuh gadis ini, puaslah hatinya. Setidaknya dia akan dapat membalas kematian murid-muridnya dan juga dapat membuat berduka hati Tianxin yang kematian kekasihnya. Inilah sebabnya mengapa kakek itu mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaganya untuk menerjang Kim Hong sebelum Tianxin sempat membantunya. Tianxin kini menghampiri Qianling dan memeriksa keadaan gadis itu. Dia terkejut sekali melihat bahwa gadis itu telah menderita luka yang amat hebat, tulang-tulang dadanya remuk oleh si Tianong tadi. Akan tetapi pada saat itu Qianling sadar dan melihat Tianxin berlutut di dekatnya, ia tersenyum. "Qianling," Tianxin berkata dengan terharu. Dia tahu bahwa gadis ini tewas karena mencoba untuk menolongnya. "Kenapa engkau ceroboh sekali, mencoba membantuku?" "Tianxin, aku cinta padamu, aku tidak tahan melihat engkau terancam, dan aku tidak dapat hidup tanpa engkau." Tianxin menarik napas panjang dan dia merasa kasihan kepada gadis ini. Bagaimanapun juga, dia tidak mencinta gadis ini, sungguh pun dia suka sekali kepadanya. Siapa yang tidak suka kepada seorang gadis semanis Qianling? Qianling. Tianxin menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Lalu dia menoleh dan melihat betapa perkelahian antara si Tianong dan Kim Hong terjadi amat hebatnya. Ketika dilihatnya bahwa si Tianong benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk mengalahkan Kim Hong, dia pun maklum bahwa agaknya kakek itu berusaha mati-matian untuk membunuh Kim Hong, tentu saja dengan maksud membalas kematian murid-muridnya. Maka timbul kekhawatirannya dan dia pun bangkit berdiri. "Tianxin." Dia berjongkok lagi mendengar suara Qianling ini. Kau cinta padanya?" Tianxin maklum apa yang dimaksudkan oleh gadis ini dan dia pun mengangguk. Memang, pada saat itu dia berani mengaku bahwa dia mencinta Kim Hong, walaupun dia sendiri tidak yakin apakah perasaannya terhadap Kim Hong itu yang dinamakan cinta, ataukah sama saja dengan perasaannya ketika dia sedang tergila-gila kepada para gadis lain yang pernah dicintanya, seperti Qianling. Iya bahagia, aku iri kepadanya." Napas gadis itu tinggal satu-satu dan Tianxin memandang dengan hati kasihan. "Tenangkanlah hatimu, Qianling. Seorang gagah tidak takut mati." Dia membesarkan hati gadis itu. Qianling menggerakkan lehernya seolah-olah hendak mengangguk. "Tianxin, maukah engkau mengantar kematianku dengan sebuah ciuman?" Mendengar permintaan ini, Tianxin merasa semakin iba dan dia pun merangkul dan mengangkat tubuh bagian atas gadis itu. Qianling menyeringai kesakitan, dan kedua lengannya merangkul ketika Tianxin menciumnya. Pada saat itu Tianxin merasa betapa tubuh itu menegang lalu terkulai dan tahulah dia bahwa gadis itu menghembuskan napas terakhir pada saat dia menciumnya, maka dengan perlahan dia lalu merebahkan kembali tubuh itu ke atas tanah. Akan tetapi pada saat itu dia mendengar angin dahsyat dari belakangnya. Dia menengok dan terkejut bukan main melihat Kim Hong menerjang dan menendangnya. Dia tidak sempat mengelak, maka dia menangkis dan des. Tubuhnya terlempar sampai beberapa meter jauhnya. Kau sudah gila." "Engkau yang gila, bukan aku," bentak Kim Hong dan gadis ini sekarang menyerang Tianxin dengan sepasang pedangnya. Tianxin menangkis beberapa kali, lalu meloncat dan mengejar si Tianong yang mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Juga Kim Hong berlari cepat dan ternyata ginkang dari gadis ini yang paling hebat dan dia yang lebih dulu menghadang dan menyerang si Tianong. Kini si Tianong diserang oleh dua orang. Tentu saja dia menjadi sibuk sekali, mengelak ke sana kemari dan menangkis, akan tetapi tiba-tiba terdengar dia menjerit ketika sebatang pedang dari Kim Hong yang marah-marah itu membabat putus lengannya sebatas bawah siku. Akan tetapi, kakek ini masih terus melawan, bahkan mendesak Tianxin dengan tongkatnya. Tianxin menangkis lalu menghantamkan tangan kirinya sambil tubuhnya melayang ke depan. Dia telah menggunakan jurus Hokte Sin Kun yang ampuh. Si Tianong yang sudah buntung lengan kirinya itu tidak berhasil menghindarkan dirinya dan dadanya kena dipukul. Des! Bukan main hebatnya pukulan ini dan kalau bukan si Tianong tentu sudah roboh dan tewas. Akan tetapi pukulan itu hanya membuat tubuh si Tianong terbanting keras ke belakang dan dia pun bergulingan sampai jauh. Ketika dia meloncat berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang, wajahnya pucat dan darah bercucuran dari lengan kirinya. Sementara itu, Kim Hong memandang kepada Tianxin dengan sinar mata berkilat.
engkau telah menghinaku, bentak Kim Hong kepada pemuda itu. Tianxin masih belum mengerti mengapa Kim Hong marah-marah kepadanya dan tadi bahkan nyaris membunuhnya. Kenapakah? Lalu dia teringat dan dia tersenyum. Apakah engkau marah dan cemburu melihat aku mencium Qianling tadi? Kau tahu, ia minta aku mengantarkan kematiannya dengan ciuman, ia sudah mati, harap kau tidak cemburu. Siapa cemburu? Engkau mau menciumi wanita lain sampai mampus pun aku tidak peduli, akan tetapi kalau engkau melakukan di depan mataku, berarti bahwa engkau tidak memandang aku dan berarti engkau menghinaku. Kalau memang engkau ingin mencium wanita lain, pergilah dan jangan melakukannya di depanku. Tianxin melongo. Sungguh dia tidak mengerti watak wanita, terutama Kim Hong yang aneh ini. Akan tetapi tiba-tiba si Tianong melompat dan lari lagi, maka dia pun tidak menjawab dan sudah mengejar, disusul oleh Kim Hong yang kembali mendahuluinya dan sudah menghadang si Tianong. Kalian tidak mau melepaskan aku, ya? Kalian menghendaki kematianku? Baiklah, aku akan mati di depanmu. Dan tiba-tiba saja si Tianong menggerakkan tongkatnya dan terdengar suara keras disusul robohnya tubuh yang tidak bernyawa lagi karena kepalanya pecah dihantam tongkatnya sendiri tadi. Kiranya si Tianong sudah putus asa, maklum bahwa dia tidak dapat menang melawan dua orang muda itu, juga tidak dapat melarikan diri. Maka, daripada disiksa oleh pendekar sadis dan mati di tangan musuh, dia memilih mati di tangan sendiri. Tianxin mendekatinya dan setelah mendapat kenyataan bahwa musuh besarnya ini telah tewas, dia menarik napas panjang. Akan tetapi ketika dia menengok, dia tidak melihat lagi Kim Hong di situ. Ternyata gadis itu telah pergi tanpa pamit, meninggalkannya. Kim Hong. Dia memanggil dan mencari ke sana-sini sambil memanggil-manggil nama gadis itu. Akan tetapi hasilnya sia-sia belaka, Kim Hong lenyap tanpa meninggalkan bekas. Akhirnya Tianxin terpaksa kembali ke Pondok Merah yang tadinya menjadi sarang si Tianong dan anak buahnya. Akan tetapi tempat itu telah menjadi sunyi sekali. Kebakaran telah dipadamkan orang dan hanya tinggal bekasnya saja, asap di sana-sini. Akan tetapi mayat-mayat para murid si Tianong telah lenyap dan tidak seorang pun berada di tempat itu. Juga ketika dia memasuki pondok besar yang kebakaran itu, tidak nampak seorang pun manusia. Agaknya sisa anak buah si Tianong telah melarikan diri sambil membawa mereka yang tewas. Dan pondok-pondok lain yang berada di sekitar tempat itu agaknya tidak ada yang membuka pintu karena penghuninya ketakutan. Maka Tianxin meninggalkan tempat itu untuk mencari Kim Hong. Apa yang dilakukan oleh Tianxin dan Kim Hong di tepi telaga Qinghai itu merupakan peristiwa yang menggemparkan sekali. Terutama dunia Kang Ou segera mendengar berita yang dibawa oleh sisa anak buah si Tianong bahwa Datuk Barat itu tewas di tangan pendekar sadis, demikian pula semua murid-murid Datuk itu. Sungguh hal ini merupakan berita yang mengejutkan hati para tokoh dunia kaum sesat. Semua orang memang sudah tahu bahwa kemunculan pendekar sadis menggegerkan dunia persilatan, bukan hanya karena kejamnya melainkan juga karena kelihayannya yang dikabarkan amat luar biasa itu. Akan tetapi belum pernah sebelumnya ada yang menduga bahwa pendekar sadis akan mampu mengalahkan si Tianong bahkan mengobrak-abrik kaki tangan Datuk itu, membunuh si Datuk dan semua muridnya yang terpandai. Maklumlah para tokoh dunia hitam bahwa pendekar sadis merupakan ancaman bahaya yang besar bagi kelangsungan hidup mereka. Hasil yang amat baik dari penyerbuannya yang bukan hanya dapat menyelamatkan Kim Hong, bahkan akhirnya dapat mengalahkan si Tianong, membunuhnya dan para muridnya itu mestinya amat menggirangkan hati Tianxin. Akan tetapi, ternyata tidak demikian. Dia sama sekali tidak merasa puas atau girang, bahkan merasa gelisah dan bingung. Semua ini, dia tahu, disebabkan oleh perginya Kim Hong tanpa pamit. Baru sekarang dia mengalami hal seperti ini. Merasa gelisah, kesepian dan kehilangan kegembiraan, bahkan kehilangan gairah hidup. Apakah ini disebabkan karena perginya Kim Hong? Mengapa sebelum dia bertemu dan berkumpul dengan Kim Hong dia tidak pernah merasakan kesepian yang menghimpit ini? Apakah ini berarti bahwa dia telah benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu? Tianxin mengeraskan hatinya. Kalau Kim Hong tidak mau melanjutkan hubungan dengan dia, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada ikatan apa-apa di antara mereka, bahkan Kim Hong sudah menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada ikatan apapun. Hubungan mereka adalah atas dasar suka sama suka, demikian kata Kim Hong. Jadi,
Kalau seorang di antara mereka sudah tidak suka melanjutkan hubungan itu pun putus sampai di situ saja. Dan agaknya Kim Hong tidak hendak melanjutkan, maka gadis itu pergi tanpa pamit. Dan sebabnya, menurut dugaannya, dan biarpun dibantah oleh Kim Hong, adalah rasa cemburu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tianxin merasa tidak berdaya. Seorang wanita seperti Kim Hong tidaklah mudah untuk dapat dicarinya begitu saja kalau Kim Hong tidak ingin bertemu dengannya. Wanita itu amat lihai, dan keras hati, percaya kepada diri sendiri dan yang lebih dari kesemuanya itu, Kim Hong memiliki ginkang yang lebih tinggi daripada dia sehingga andai kata ia dapat mencarinya juga, kalau wanita itu melarikan diri dia tidak akan mampu mengejar dan menyusulnya. Dalam perjalanannya sekali ini, Tianxin benar-benar merasa bingung dan kesepian. Dia tidak tahu kemana harus mencari Kim Hong dan maklum bahwa kalau gadis itu sendiri tidak ingin bertemu dengannya, maka tidaklah ada harapan baginya untuk dapat mencari Kim Hong. Oleh karena itu, dia pun lalu pergi menuju ke Taigoan. Dia telah berhasil menundukkan 2 di antara 4 datuk kaum sesat. Pertama, Lam Xin telah ditundukkan, dan kedua, si Tianong telah berhasil ditewaskannya. Kini tiba giliran Pak San Kui. Datuk itu pun merupakan musuhnya, dan sekali ini dia harus dapat menghancurkan Pak San Kui seperti yang telah dilakukannya terhadap si Tianong. Akan tetapi perjalanannya sekali ini terasa kosong dan tidak menyenangkan. Pernah dia merasakan hal yang mirip dengan perasaannya sekarang ini, yaitu ketika dia mendapat kenyataan bahwa Chiu Lian Hong telah memilih Han Tiong, kakak angkatnya, daripada dia. Dia merasa nelangsa sekali, merasa ditinggalkan dan terpencil, dan timbullah perasaan kesepian yang menimbulkan rasa iba diri dan merasa dirinya sengsara. Rasa kesepian bukan hanya melanda dalam hati orang seperti Tianxin, melainkan pernah dialami oleh hampir seluruh manusia di dunia ini. Suatu perasaan kosong, perasaan betapa hidup ini terpencil dan sendirian tanpa ada arti yang mendalam. Kita melihat betapa kita dipermainkan oleh suka duka, lebih banyak dukanya daripada sukanya, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Kesenangan-kesenangan yang mula-mula menggembirakan hati, makin lama menjadi semakin hambar tanpa arti. Kita mencari yang lebih. Semua kesenangan kita jangkau, akan tetapi setelah terdapat lalu kehilangan artinya, menjadi hambar dan kembali kita terbenam ke dalam kekosongan. Dan kita teringat bahwa pada suatu saat semua ini akan berakhir, tanpa arti sama sekali, seolah-olah kita ini hanya seperti angin lalu, hidup ini seperti segumpal awan yang melayang di angkasa kemudian lenyap untuk digantikan oleh gumpalan-gumpalan awan lainnya. Rasa kesepian ini mengundang rasa takut, khawatir akan masa depan kita, akan hari kemudian kita, baik hari kemudian ketika kita masih hidup maupun sesudah mati. Kita takut menghadapi kekosongan ini dan kita selalu berdaya upaya untuk mencari sesuatu yang ada isinya, untuk dapat menghibur hati kita. Kita takut berhadapan dengan rasa kesepian, maka kita pun lari ke apa saja yang kiranya dapat menghibur kita, dapat mengusir rasa kesepian itu, yang dapat membuat kita lupa akan rasa kesepian yang menakutkan. Namun, pelarian diri, hiburan-hiburan itu hanya membuat kita lupa sebentar saja dan rasa kesepian akan datang lagi menekan hati, membuat kita gelisah dan tidak dapat tidur, dan kalau sudah tidur terisi oleh mimpi-mimpi buruk. Apapun yang kita lakukan untuk mengusir rasa takut dan kesepian, akhirnya hanya akan memperkuat benih rasa takut dan kesepian itu sendiri yang akan terus mengejar-ngejar kita. Dan kita tidak mungkin selalu memenuhi diri dengan hiburan-hiburan untuk melupakannya. Sekali waktu kita pasti berada seorang diri dalam batin, walaupun banyak orang mengelilingi kita, dan rasa kesepian itu akan semakin mencekik, mendatangkan rasa nelangsa, merasa sengsara dan iba diri. Rasa kesepian ini pasti timbul secara menakutkan kalau kita membayang-bayangkan masa depan kita, membayangkan masa tua di mana kita takkan banyak berguna lagi bagi dunia, di mana kita tidak akan dibutuhkan lagi oleh orang lain, ketika tidak ada orang yang mengacuhkan kita, tidak ada orang yang memperhatikan dan mencinta kita lagi. Rasa takut dan kesepian timbul kalau kita membayangkan betapa kita akhirnya akan terpisah dari semua yang kita senangi, kita akan bersendirian. Sendirian. Tidak ada siapa-siapa yang mempedulikan kita, tidak ada siapapun yang mencinta kita. Kalau kita mau waspada, kalau kita mau menghadapi rasa kesepian yang mendatangkan rasa takut itu, menghadapinya dengan terbuka, tanpa melarikan diri melainkan kalau kita menyelidiki dengan penuh kewaspadaan, membuka mata memandangnya dengan cermat,
maka akan nampaklah bagaimana rasa takut itu, bagaimana kepalanya dan bagaimana ekornya. Rasa takut akan kesepian timbul dari bayangan yang kita ciptakan sejak kecil, bayangan berupa si aku yang selalu ingin ada dan berkuasa. Si aku inilah yang merasa ngeri kalau dia tidak ada lagi, kalau dia lenyap dari keadaannya. Dan si aku ini hanyalah bayangan belaka, ciptaan dari pikiran yang ingin mengulang pengalaman yang menyenangkan dan menjauhi pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak melarikan diri, kalau kita menghadapi rasa kesepian yang mendatangkan rasa takut itu, rasa iba diri itu, kalau kita menghadapinya dan memandangnya tanpa berusaha untuk menekan atau mengendalikan, tanpa mengutuk dan membelanya, melainkan mengamatinya saja penuh kewaspadaan, maka pengamatan yang waspada penuh perhatian itu sendiri yang akan menghentikan rasa takut dan rasa kesepian ini. Asalkan kita tidak terkecoh oleh si aku yang licik itu, asalkan yang mengamati bukanlah si aku itu pula. Karena kalau yang mengamati itu adalah si aku, maka akan timbullah pula keinginan agar rasa takut itu lenyap. Dan keinginan dari si aku inilah justru yang memperkuat adanya rasa takut itu sendiri, karena rasa takut rasa kesepian itu bukan lain adalah si aku itu juga. Dan kalau rasa takut akan kesepian itu sudah tidak ada lagi, maka berada sendirian bukan lagi merupakan kesepian, melainkan keheningan. Dan keheningan bukanlah rasa kesepian. Keheningan merupakan sesuatu yang amat mendalam, yang amat luas, yang mencakup seluruh alam, di mana getaran cinta kasih mencapai puncaknya, di mana sinar cinta kasih bercahaya tanpa halangan sesuatu pun. Di dalam perjalanannya menuju ke Taigoan, Tianxin seringkali termenung seorang diri dengan perasaan kosong dan sunyi. Dia seringkali membayangkan semua pengalamannya, semua perbuatannya. Dia telah dijuluki pendekar sadis, dan dia tidak merasa menyesal atau malu dengan julukan itu. Biarlah dia dikatakan sadis, akan tetapi dia bersikap kejam hanya terhadap para penjahat. Dia memang sudah berniat untuk membasmi para penjahat dengan kekerasan, dengan menggunakan ilmu kepandaiannya. Dia akan menghancurkan semua datuk kaum sesat dan memperkenalkan diri sebagai pembasmi para datuk, menjadi jagoan nomor 1 di dunia ini, melanjutkan cita-cita mendiang ayah kandungnya yang ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia. Dia menganggap bahwa semua tindakan itu benar, dan menurut pendapatnya, kalau semua pendekar di dunia ini bertindak seperti dia, membasmi para penjahat tanpa ampun lagi, maka dunia akan bersih dari kejahatan. Sungguh dangkal sekali jalan pikiran pendekar muda ini. Sayang. Akan tetapi, dalam pikiran kita pun amat seringnya muncul pendapat yang sama seperti pendapat Tianxin ini. Bagi kita, yang dinamakan adil, adalah kalau yang berbuat jahat itu dihukum berat, dan menurut pendapat kita, kalau semua penjahat dihukum berat, maka tidak akan ada lagi kejahatan di dunia ini. Kita lupa bahwa kejahatan tak terpisahkan dari manusia itu sendiri, dan selama manusia belum dapat hidup waras lahir batin, maka kejahatan akan selalu timbul. Kalaupun seluruh manusia yang jahat di dunia ini dibasmi sehingga yang bersisa hanya tinggal 2 orang saja, namun selama 2 orang ini belum waras dalam arti yang seluas-luasnya, maka mungkin saja timbul kejahatan di antara kedua orang ini. Kejahatan adalah bentuk kekerasan yang didasari keinginan menyenangkan diri sendiri. Diri sendiri ini bisa saja diperluas menjadi teman sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, aliran sendiri, bahkan bangsa sendiri. Dan mungkinkah membasmi kejahatan, yang merupakan suatu bentuk kekerasan, dengan jalan kekerasan pula? Sama saja dengan mencoba untuk mengakhiri perang dengan peperangan. Juga Tianxin mengenangkan hubungannya dengan semua wanita semenjak yang pertama kali. Pertama-tama dia berdekatan dengan wanita adalah dengan Bue Cuing, gadis dusun dekat Lembah Naga, yang merupakan cinta pertamanya. Kedukaan pertama karena wanita adalah ketika secara paksa Bue Cuing dipisahkan darinya. Kemudian muncul Loa Fileng, putri anggota Zheng Huapang itu yang kemudian dibunuh oleh Zheng Huapang, membuat dia amat membenci Zheng Huapang dan mengobrak-abriknya. Lalu bermunculanlah Shou Qianling yang telah berhubungan sangat akrab dengan dia, lebih daripada wanita-wanita lain sebelumnya. Dan ada pula Bin Biao, putri Tung Haisian itu yang manis dan yang pada pertemuan pertama juga menggerakkan hatinya, akan tetapi dia terpaksa mundur karena di situ hadir pula Chia Kong Liang yang terhitung pamannya. Lalu muncul pula Ang Bue Nio, anak buah Ji Beng Tat yang terpaksa dia buntungi hidungnya karena telah mengkhianatinya itu, kemudian ada lagi Leng Chi, selir dari Raja Agahai, dan terakhir adalah Kim Hong atau Lam Xin. Dia sering duduk termenung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah artinya semua wanita itu baginya?
Itukah cinta? Ataukah semua itu hanya nafsu berahi saja? Atau apa? Dia sendiri tidak tahu. Akan tetapi yang jelas, mereka semua itu mendatangkan duka setiap kali berpisah. Juga Chiu Lian Hong, darah satu-satunya yang menimbulkan keinginan hatinya untuk memperistrinya, mendatangkan rasa duka dan sengsara karena berpisah darinya, karena harapannya untuk memperistri darah itu gagal. Apakah terhadap Lian Hong itu cinta? Dan bagaimana dengan Kim Hong ini? Cintakah? Atau sekedar nafsu berahi? Kalau cinta, mengapa mendatangkan duka? Dia bingung, tak mampu menjawab. Taigoan adalah kota kedua sesudah ibu kota Peking yang terdekat dengan ibu kota itu, menjadi ibu kota provinsi Shanxi. Kota ini amat ramai karena kota itu terletak di tepi sungai Venho yang menjadi cabang dari sungai Huanghe. Dengan adanya sungai Venho ini, maka tentu saja hubungan antara kota Taigoan dengan kota-kota lain menjadi lancar, bukan hanya melalui darat, melainkan juga melalui air. Hubungan antara kota Taigoan dengan kota-kota di dalam provinsi Honan dan Shantung dapat melalui air dan daerah yang dilalui sungai Venho yang kemudian bersatu dengan induknya, sungai Huanghe, amatlah luasnya. Karena hubungan dengan daerah dan kota-kota lain amat lancar, maka tentu saja perdagangan di Taigoan menjadi makmur sekali. Berita tentang terbunuhnya si Tianong dan para muridnya oleh pendekar sadis, sudah mendahului Tianxin dan sudah sampai ke Taigoan, membuat gempar para pendekar dan juga para tokoh dunia hitam di daerah Taigoan, bahkan sudah sampai pula ke daerah kota raja. Dan tentu saja berita itu telah pula terdengar Pak San Kui. Seperti kita ketahui, Pak San Kui hidup sebagai seorang hartawan yang kaya raya di kota Taigoan. Dia memiliki banyak perusahaan dan toko-toko, terutama sekali penginapan-penginapan, restoran-restoran, rumah-rumah judi dan rumah-rumah pelesiran di seluruh kota Taigoan, boleh dibilang adalah miliknya, atau kalaupun milik orang lain, tentu berada di bawah kekuasaannya. Datuk kaum sesat yang menguasai wilayah utara ini mempunyai banyak kaki tangan. Akan tetapi yang menjadi murid-muridnya dan langsung menerima pelajaran ilmu silat dari datuk ini hanyalah Pak Tian Sem Leong dan tentu saja putranya sendiri, yaitu Siang Koan Wei Hong. Dan untuk kota Taigoan, yang mengenalnya sebagai Pak San Kui juga hanya para tokoh Kang Ou dan para pendekar saja, sedangkan rakyat di situ lebih mengenalnya sebagai hartawan Siang Koan Tiang atau Siang Koan Wang Wei, hartawan, atau Siang Koan Loya, tuan besar. Ketika mendengar terbunuhnya si Tianong dan murid-muridnya oleh pendekar sadis, Pak San Kui Siang Koan Tiang menjadi terkejut dan merasa gentar. Dia sudah dapat menduga siapa adanya pendekar sadis itu. Dia teringat kepada Tianxin, putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou itu. Pemuda itu pernah mengalahkannya setelah menipunya dengan kitab-kitab palsu. Biarpun selama ini, semenjak kekalahannya, dia sudah memperdalam ilmunya bersilat dengan Hun Cui, namun diam-diam dia merasa gentar juga. Lawan yang pernah mengalahkannya itu adalah orang muda, dan amat mudahnya bagi seorang pemuda untuk memperoleh kemajuan dalam ilmu kepandaiannya, berbeda dengan orang tua seperti dia yang sudah mulai lemah. Maka dia pun lalu memanggil Pak Tian Sem Leong dan putranya, Siang Koan Wei Hong. Hampir dapat dipastikan bahwa Cheng Tianxin adalah si pendekar sadis, dan kalau benar demikian, sudah tentu dia pada suatu hari akan muncul di sini. Kata Pak San Kui. Ayah, kalau dia hanya datang seorang diri, takut apa? Dahulu pun aku hanya kalah setingkat olehnya dan selama ini aku telah berlatih dengan tekun. Juga ayah telah berlatih memperdalam ilmu. Dengan adanya kita berdua, dibantu oleh para suheng Pak Tian Sem Leong, dan kalau kita mengerahkan lagi sepasukan orang-orang pilihan, tentu kita akan dapat membekuknya. Kita berlima saja kiraku akan cukup untuk membekuknya, betapapun lihainya. Bukankah benar demikian, suheng? Pak Tian Sem Leong mengangguk. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Siang Koan Sute. Dengan suhu sendiri saja, atau melawan Sute sendiri sudah setingkat, apalagi kalau kita berlima maju bersama. Kami merasa yakin akan dapat membekuknya atau membunuhnya. Mendengar ucapan murid-murid dan putranya, legalah hati Pak San Kui. Betapapun juga, kita harus berhati-hati. Penjagaan harus diperketat dan setiap malam harus diadakan perondaan dan penjagaan, jangan sampai jahanam itu menyelundup. Kalian bertiga harus mengatur sendiri penjagaan itu. Katanya kepada Pak Tian Sem Leong yang cepat menyatakan kesanggupan mereka. Wei Hong. Katanya kepada putranya.
Engkau pergilah mengunjungi Xiong Qiangkun, undang dia ke sini untuk membicarakan tentang kemungkinan pendekar sadis mengacau Taigoan. Baik, ayah. Xiangkoan Wihong lalu pergi untuk melaksanakan perintah ayahnya. Xiong Qiangkun atau Komandan Xiong adalah komandan yang mengepalai pasukan keamanan di Taigoan. Seperti juga dengan para pembesar tinggi lain, baik di Taigoan maupun di kota raja, Pak San Kui mempunyai hubungan baik sekali, tentu saja dengan bantuan kekayaannya. Dia pun mempunyai hubungan erat dengan komandan pasukan keamanan di Taigoan itu dan untuk menghadapi pendekar sadis, Datuk Utara itu kini mengadakan persekutuan dengan Xiong Qiangkun. Tentu saja dalam pertemuan itu Pak San Kui sama sekali tidak membayangkan bahwa dia takut menghadapi Cheng Tianxing, akan tetapi dia mengatakan bahwa pemuda itu adalah musuhnya dan mungkin saja mengacaukan kota Taigoan yang tenteram itu. Dan dia tidak lupa untuk memberi bekal yang cukup banyak untuk biaya pasukan yang akan mengadakan penjagaan ketat. 100 orang anggota pasukan pilihan dibentuk menjadi pasukan yang kuat oleh komandan ini dan mereka itu disebar untuk melakukan penjagaan di kota, memata-matai semua orang yang datang, terutama sekali menghubungi Pak San Kui setiap kali mereka menaruh curiga kepada seorang pendatang baru yang memasuki kota. Hanya repotnya bagi para petugas itu adalah bahwa mereka belum pernah melihat bagaimana macamnya orang yang berjuluk pendekar sadis, dan tentu saja nama julukan itu membuat mereka membayangkan wajah seorang laki-laki yang bengis. Dan Pak San Kui sendiri pun belum berani menentukan bahwa pendekar sadis adalah Cheng Tianxin, karena hal itu pun baru merupakan dugaan-dugaannya saja. Dia pun tidak berani ceroboh. Bagaimana kalau ternyata Tianxin bukan pendekar sadis? Dia harus berhati-hati, bukan hanya terhadap Tianxin yang telah menjadi musuhnya, akan tetapi juga terhadap kemungkinan bahwa pendekar sadis bukanlah Tianxin sehingga dia harus menghadapi seorang yang berbahaya dan belum pernah dikenalnya, akan tetapi yang mungkin sekali akan mengganggunya, seperti yang dilakukan pendekar itu terhadap si Tianong. Inilah sebabnya maka Tianxin dapat memasuki kota Taigoan tanpa banyak halangan. Para anggota pasukan istimewa yang disebar oleh Xiong Qiangkun sebagai mata-mata itu tentu saja sama sekali tidak curiga ketika melihat seorang pemuda yang demikian tampan dan halus, yang pantasnya adalah seorang pemuda terpelajar tinggi, dan melihat pakaiannya yang cukup mewah dan pesolek. Pantasnya pemuda itu adalah putra bangsawan atau hartawan yang sedang berpesiar ke Taigoan dan mungkin datang dari kota raja. Tianxin bukan seorang bodoh. Dia dapat menduga bahwa di tempat itu banyak terdapat kaki tangan Pak San Kui, maka biarpun dia tidak memasuki kota dengan cara bersembunyi, namun dia pun tidak mau menonjolkan diri karena dia tidak ingin bertemu halangan sebelum sempat bertemu muka dengan Pak San Kui sendiri. Maka sebelum pergi ke tempat lain, dia lebih dahulu mencari-cari tempat yang baik untuk bersembunyi atau bermalam. Dia tidak mau bermalam di rumah penginapan karena biarpun dia dapat menggunakan nama palsu, tentu dalam waktu beberapa hari saja Pak San Kui akan mengetahui tempat itu. Dan hatinya pun girang sekali ketika dia melihat sebuah rumah kecil di sudut kota, rumah seorang miskin yang terpencil dan letaknya di tepi sungai. Ketika melihat bahwa rumah ini hanya dihuni oleh seorang kakek miskin yang pekerjaannya sebagai kuli mengangkut barang-barang yang diangkut oleh perahu-perahu di tempat itu, Tianxin segera menyewa rumah itu. Kakek yang miskin itu girang sekali dan dia memberikan satu-satunya pembaringan dalam kamar satu-satunya pula, sedangkan dia sendiri mengalah, tidur di lantai bertilam tikar rombeng. Kepada kakek itu Tianxin memberitahu bahwa dia datang dari kota raja, ingin berpesiar dan tidak ingin terganggu kenalan-kenalan maka dia sengaja mencari tempat sunyi untuk menginap agar jangan terganggu orang lain. Juga dia berpesan kepada kakek itu agar kehadirannya tidak diberitahukan kepada siapapun juga. Kakek itu menerima uang, tentu saja dia tidak peduli akan urusan orang dan tidak mau bicara tentang tamunya yang mendatangkan rejeki baginya itu. Setelah memperoleh tempat itu dan meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar, barulah Tianxin memasuki daerah kota yang ramai untuk mencari rumah makan. Sebuah rumah makan bercat merah amat menarik hatinya. Baru melihat tempatnya yang mewah dan bersih itu saja sudah menimbulkan selera, maka dia pun memasuki rumah makan itu. Sore, Kongcu. Seorang pelayan menyambutnya dengan manis. Kongcu hendak makan di bawah ataukah di loteng? Tianxin menengok ke atas, melihat ada tangga yang indah menuju ke sebuah ruangan di loteng, dibuat dengan cara yang nyeni sekali. Karena melihat bahwa dia ingin makan di loteng, pelayan itu lalu mengantarnya naik ke loteng. Tiba-tiba, setelah dia hampir sampai ke loteng, Tianxin berhenti melangkah dan wajahnya berubah.
Dia mendengar suara Kim Hong. Kenapa, Kongcu? Pelayan yang berjalan di belakangnya bertanya melihat pemuda itu berhenti. Aku tidak senang di ruangan loteng, kau siapkan saja semangkok bakmi dan panggang ayam dengan arak di meja bawah, di sudut jauh dari pintu keluar. Kata Tianxin. Baik, Kongcu. Kata pelayan itu yang segera turun kembali. Tianxin pura-pura melihat-lihat ke dalam ruangan loteng itu, akan tetapi hanya melongok saja dan dia melihat Kim Hong duduk di meja bagian luar loteng, berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang membelakangi jalan luar. Jantung Tianxin berdebar dan terasa panas ketika dia mengenal pemuda itu. Andai kata dia lupa pemuda itu, pasti dia tidak akan melupakan alat musik yang Kim yang terletak di atas meja itu. Siang Koan Wee Hong. Siapa lagi pemuda tampan pesolek yang kemana-mana membawa Yang Kim, alat musik yang juga merupakan senjatanya yang ampuh itu? Dan Kim Hong duduk semeja dengan pemuda itu, bercakap-cakap dan tertawa-tawa penuh keakraban, bahkan kemesraan. Hatinya terasa panas bukan main. Dia mengenal Siang Koan Wee Hong sebagai seorang penakluk wanita, pemuda pengejar wanita yang amat lihai. Cepat dia pun turun tangga loteng itu dan memilih tempat duduk agak ke dalam sehingga tidak akan kelihatan oleh mereka yang masuk atau keluar melalui pintu depan. Ketika pelayan itu datang membawa masakan yang dipesan, Tianxin segera membayarnya sekali agar nanti dia dapat pergi tanpa menunggu-nunggu lagi kalau sudah selesai makan. Dia makan perlahan-lahan, sama sekali tidak terasa enak karena pikirannya melayang ke atas loteng. Seolah-olah dia masih mendengar suara Kim Hong bercakap-cakap dan tertawa-tawa dengan mesra bersama Siang Koan Wee Hong, putra tunggal Pak San Kui itu dan makin dipikir, hatinya menjadi semakin panas. Baru saja dia selesai makan, dia melihat mereka itu turun dari tangga. Sejenak tangan mereka bersentuhan, seperti hendak bergandengan tangan, akan tetapi lalu terlepas lagi. Akan tetapi yang sedikit itu pun cukuplah bagi Tianxin untuk menimbulkan dugaan di dalam hatinya bahwa pasti ada apa-apa antara mereka itu. Dan mereka pun keluar, lalu naik sebuah kereta yang sudah menanti di luar restoran tadi. Tianxin meninggalkan mejanya, tidak tergesa-gesa agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan keluar dari rumah makan. Dengan tenang dia pun lalu membayangi kereta itu yang dijalankan perlahan-lahan menuju ke sebelah utara. Cuaca sudah mulai gelap dan hal ini memudahkan Tianxin untuk membayangi kereta. Akhirnya kereta berhenti di depan sebuah rumah penginapan. Mereka berdua itu menginap dalam sebuah rumah penginapan yang mewah. Makin panas hati Tianxin dan dia pun menyelinap ke dalam gelap dan dari situ dia mengintai. Dia melihat mereka berdua turun dari kereta dan bercakap-cakap sebentar. Agaknya, dari jauh dia dapat menduga bahwa Kim Hong minta kepada Siang Koan Wee Hong untuk lebih dulu berangin-angin di taman bunga rumah penginapan itu sebelum mereka masuk. Siang Koan Wee Hong nampak tersenyum di bawah lampu depan pekarangan itu, lalu keduanya memasuki taman bunga yang letaknya di belakang rumah penginapan dan di sebelah kirinya. Tianxin tetap membayangi mereka dan menyelinap di antara pohon-pohon dalam taman itu sampai dia dapat mengintai mereka tidak terlalu jauh dan dapat mendengarkan percakapan mereka. Mereka duduk di atas bangku yang saling berhadapan, dekat kolam ikan emas di mana terdapat sedikit penerangan lampu gantung. Suasana di taman itu sungguh romantis dan pada saat itu amat sunyi. Agaknya tidak terdapat lain orang kecuali mereka berdua. Nona Toan, engkau sungguh cantik seperti bidadari, dan aku berbahagia sekali dapat berjumpa dan mengenalmu, Nona, terdengar Siang Koan Wee Hong tiba-tiba menyatakan rasa hatinya dengan sikap dan suara mesra. Kim Hong tertawa, ketawa ditahan yang sudah amat dikenal oleh Tianxin itu. Engkau juga gagah dan tampan sekali, Siang Koan Kongcu, dan aku pun gembira dapat berkenalan denganmu. Ah, benarkah apa yang kau katakan itu, Kim Hong? Bolehkah aku memanggil namamu? Tentu saja benar, dan engkau boleh memanggil namaku. Kim Hong, aku suka sekali kepadamu, aku belum dapat mengatakan cinta karena baru beberapa hari kita berkenalan, akan tetapi aku suka sekali padamu. Aku pun suka sekali padamu, Kongcu. Engkau baik sekali dan engkau gagah sekali. Kim Hong. Pemuda itu bangkit dan menghampiri, lalu duduk di samping gadis itu dan merangkulnya. Kim Hong tidak menolak, bahkan mengangkat mukanya sehingga memudahkan Siang Koan Wee Hong untuk menciumnya. Mencium bibirnya dengan mesra dan lama sekali. Keparat jahanam! Siang Koan Wee Hong, bersiaplah engkau untuk mampus.
Teriakan ini keluar dari mulut Tianxin yang sudah meloncat keluar dari tempat persembunyiannya, tidak dapat menahan lebih lama lagi rasa panas di dada dan perutnya menyaksikan adegan mesra antara Kim Hong dan putra Paksan Kui itu. Seketika dua orang yang sedang berpelukan dan berciuman itu melepaskan diri masing-masing, dan Siang Koan Wi Hong menyambar Yang Kimnya dan membalik. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mengenal Tianxin yang sudah berdiri di bawah lampu. Wajah yang biasanya ramah itu kini nampak muram dan menakutkan. Tianxin. Dia berseru penuh rasa gentar akan tetapi juga marah. Bagus, engkau sudah mengenalku sehingga engkau tidak mati penasaran. Tianxin berkata dan secepat kilat dia menerjang ke depan dengan serangan maut. Akan tetapi Siang Koan Wi Hong bukanlah orang lemah dan dia sudah menggerakkan Yang Kimnya untuk menangkis. Duh! Dan terkejutlah putra Paksan Kui itu karena tubuhnya tergetar hebat dan dia terdorong mundur, terhuyung-huyung. Tianxin tidak mau memberi hati lagi, terus menerjang lawan yang sudah terhuyung itu. Des! Tianxin terkejut melihat bahwa Kim Hong telah menangkis pukulannya. Sejenak mereka saling pandang. Akan tetapi Kim Hong tidak mau membuang waktu lagi dan secepat kilat gadis ini sudah mencabut sepasang pedangnya dan menyerang Tianxin kalang kabut. Tentu saja Tianxin cepat mengelak. Hatinya seperti ditusuk rasanya. Begini marahkah Kim Hong kepadanya sehingga kini malah membantu Siang Koan Wi Hong dan menyerangnya mati-matian? Ingin dia bicara, ingin dia minta maaf. Akan tetapi di situ ada Siang Koan Wi Hong. Dia malu kalau harus memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain. Maka dia pun mencabut pedangnya dan diputarnya pedang itu untuk menangkis. Sementara itu Siang Koan Wi Hong girang sekali melihat Kim Hong membantunya. Dia memang telah tahu bahwa gadis itu memiliki kepandaian silat yang lihai, maka dia pun lalu memutar Yang Kimnya dan membantu Kim Hong. Pendekar sadis, jangan harap engkau dapat lolos dari tanganku sekarang. Kim Hong membentak. Bentakan ini diterima oleh Tianxin dengan mata terbelalak. Dia merasa heran sekali mendengar gadis itu menyebutnya pendekar sadis. Ada permainan apa ini? Akan tetapi karena Kim Hong mendesaknya dengan hebat, dibantu pula oleh pemuda itu, dia merasa serba salah. Kalau dia melawan dengan kekerasan, dia takut kalau melukai gadis itu. Maka dia pun lalu meloncat ke dalam kegelapan dan melarikan diri. Lekas lapor ayahmu, aku akan mengejarnya, kata Kim Hong kepada Siang Koan Wi Hong. Dan dia pun telah meloncat dengan cepat untuk melakukan pengejaran. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.